Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Assalamualaikum Pak, selamat siang Pak Cip. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Alhamdulillah baik. Gimana Bu Septi kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Baik, sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai observer ya Pak, yang nanti akan melihat proses coaching yang Bapak lakukan bersama Kuci. Nanti namun sebelum itu, sebelum memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak terkait rubrik penilaian dalam observasi. Jadi agar nanti Bapak juga tahu. Nah, untuk rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan itu adalah yang saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Pak, yaitu kemitraan dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang tentunya meliputi proses presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa ya Pak, dan juga saya harapkan nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, Bapak juga jangan lupa untuk menerapkan alur tirta Pak, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak nanti. Bagaimana, bisa dipahami Pak? Bu, saya paham sekali. Oke, baik Pak. Kalau begitu selanjutnya, sebelum dimulai untuk proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak? Ya Bu, tentu boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya Bu, nanti kompetensi yang saya ingin kembangkan ada dua Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Wah, luar biasa ya Pak, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini Pak Cip, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara prioritas yaitu kompetensi mendengarkan aktif Bu, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian coach saya bisa mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik, memang mendengarkan aktif merupakan salah satu kunci ya Pak, agar bisa menggali lebih banyak hal dari seorang coach nanti. Nah Pak Cip, untuk yang pertanyaan terakhir nih Pak, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolok ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang akan Bapak tuju dalam proses percakapan nanti Pak? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu pertama bahwa nanti coaching bisa menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau alami. Baik, semoga indikator yang sudah tadi Bapak sampaikan terkait dengan proses meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari Kuci bisa tergali dengan sangat maksimal ya Pak. Setelah ini Bapak silakan bisa memulai percakapan dengan Kucinya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Oke, terima kasih Bu, siap. Baik, silakan dimulai Pak proses coachingnya. Iya Bu, siap. Selamat siang Bu Aropah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan ini. Kira-kira rencana apa hari ini kita? Selamat siang Pak Cip. Saya berharap kita bisa merancang strategi
untuk membantu anak-anak TK yang belum mandiri dalam kegiatan sehari-hari, seperti memakai sepatu dan menyimpan mainan. Jangka waktunya kira-kira 3 bulan. Kita juga perlu menetapkan tujuan yang jelas agar bisa diukur keberhasilannya, Pak. Jadi ukuran keberhasilan dari pertemuan ini adalah peningkatan kemandirian dalam waktu 1 bulan ke depan ya Bu? Ya. Apa yang ingin kita lihat dari anak-anak tersebut? Saya ingin melihat mereka bisa memakai sepatu sendiri tanpa bantuan orang dewasa, serta lebih percaya diri saat melakukan aktivitas tersebut, Pak. Oke, mari kita identifikasi ya. Kesempatan apa yang Anda miliki sekarang untuk membantu anak-anak tersebut? Saya memiliki waktu kegiatan belajar mengajar di kelas untuk melatih kemandirian anak dan berkesempatan untuk bekerja sama dengan orang tua. Selain itu, kita juga bisa menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka, Pak. Bagus. Lalu kekuatan apa yang Anda miliki untuk mencapai tujuan ini? Saya cukup sabar, Pak, dalam membimbing anak-anak, dan saya juga bisa membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Saya juga suka menggunakan permainan dan lagu untuk menarik perhatian mereka. Ya, itu luar biasa ya. Namun ada hambatan yang mungkin menghalangi Anda dalam melaksanakan tujuan ini? Tentunya ada ya Pak, hambatannya mungkin adalah kebiasaan anak yang terbiasa mendapatkan bantuan dari orang dewasa dan kurangnya kepercayaan diri mereka untuk mencoba melakukan sesuatu sendiri. Ada juga kemungkinan mereka merasa malu jika gagal. Berarti kita perlu memikirkan ya cara untuk mengatasi hambatan ini. Kira-kira Anda melihat anak-anak itu apa kesulitan anak-anak yang paling mengena diajak untuk mandiri itu? Oh iya Pak, ada beberapa anak yang selalu meminta bantuan, bahkan untuk hal-hal kecil. Mereka terlihat ragu dan cenderung tidak percaya diri, Pak. Ya, oke, kita akan mulai membuat rencana aksi ya. Kira-kira langkah pertama yang ingin Anda laksanakan apa, Bu? Pertama, saya merencanakan akan memberikan lebih banyak kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan aktivitas mereka secara mandiri, seperti memakai sepatu, mengembalikan mainan pada tempatnya. Selain itu juga saya ingin memberikan pujian setiap kali mereka berhasil melakukan sesuatu sendiri, Pak. Ya, itu ide yang baik ya. Terus strategi spesifik yang Anda gunakan untuk membantu mereka itu apa yang paling menonjol? Oke Pak, strateginya yaitu saya ingin mengadakan kegiatan kelompok kecil di mana mereka bisa saling mendukung dan belajar dari satu sama lainnya. Saya juga akan menggunakan alat bantu visual seperti gambar, langkah-langkah untuk membantu mereka memahami prosesnya, Pak. Ya, bagaimana dengan tadi misalkan Anda mengusulkan untuk adanya hari kemandirian setiap minggu di mana setiap anak-anak memiliki tugas tersendiri dan jangan bisa merayakannya bersama anak-anak. Oh, bagus Pak, ide bagus ya itu Pak. Kita bisa memberikan penghargaan kecil untuk anak-anak yang berhasil melakukan tugasnya sendiri. Kira-kira berapa lama ya rencana ini akan dengan laksanakan sebelum kita mulai atau melihat hasilnya? Saya berharap dalam waktu 1 bulan kita sudah bisa melihat peningkatan dalam kemandirian mereka. Ukuran keberhasilannya adalah jika mereka mampu melakukan beberapa aktivitas sehari-hari tanpa bantuan dari orang lain atau orang dewasa. Ya, kemudian untuk komitmen Anda sendiri terhadap rencana ini, apa itu yang membuat Anda mempunyai komitmen kuat? Oke, saya mempunyai berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan ini setiap hari dan memastikan setiap anak mendapatkan dorongan yang mereka butuhkan untuk mencoba mandiri. Saya juga akan mendokumentasikan perkembangan mereka, Pak. Ya, itu penting ya. Namun siapa dan apa yang bisa membantu Anda untuk mengawal komitmen Anda ini? Oke, saya akan melibatkan orang tua untuk mendukung kegiatan kemandirian di rumah. Saya juga bisa meminta bantuan dari rekan-rekan guru untuk memberikan masukan serta dukungan saat saya melakukan kegiatan itu. Ya, bagus sekali. Tapi adakah wadah yang mungkin bisa dengan untuk bisa
mengumpulkan rencana-rencana itu ada wadahnya tersendiri, Bu? Oh iya Pak, kebetulan itu sangat ide luar biasa ya. Saya akan membuat grup, nggih, kelompok orang tua, grup WhatsApp khusus kelas saya untuk menjelaskan rencana ini dan mengajak mereka untuk berpartisipasi. Ya, ya, mari kita bisa mendukung dalam proses ini ya. Dan jika jenengan butuh bantuan saya siap untuk membantu kapan saja. Terima kasih Pak Cip, saya merasa lebih siap setelah diskusi ini. Semoga anak-anak saya bisa segera mandiri. Lekas bergerak dalam pendidikan. Baik Pak, tadi saya sudah mengamati ya Pak dari proses dari percakapan Bapak dengan Kuci yang terkait dengan proses coaching ini sudah ada beberapa catatan nih Pak. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Pak? Boleh sekali, Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Pak, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan proses coaching dan apa yang sudah menjadi indikator tercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Untuk yang saya coaching tadi sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching, kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi dengan tadi yang Bapak sampaikan itu sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya Pak. Jadi di catatan saya Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti dari Bapak tadi ketika mengobrol itu merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga melakukan yang namanya prinsip proses kreatif ya Pak, di mana Bapak berusaha untuk menggali kreativitas dari seorang Kuci untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi kreativitas dari seorang Kuci untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait dengan masalah yang dihadapi Pak. Kemudian juga Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang Kuci. Kemudian Bapak juga sudah memberikan kompetensi itu yaitu di kegiatan prasepervisi tadi bahwa Bapak mengharapkan ada dua hal ya Pak. Yang pertama tadi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah dari catatan yang sudah saya catat itu Bapak sudah terlaksana Pak. Dan yang paling penting dari proses tadi saya juga mencatat nih bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta Pak. Di mana tadi memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga membuat rencana aksi dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya Bapak sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa Pak. Ya, terima kasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Berdasarkan hasil coaching tadi nih Pak Cip, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, Bu. Yang mana mungkin tadi coachingnya merasa kurang rileks begitu, kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya yaitu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahannya. Oke, baik, kehadiran penuh atau present menjadi harapan Pak Cip agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa ya Pak, semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak, tidak hanya pada potensi ini Pak, tapi juga pada potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap kucinya. Saya juga berharap Pak, semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini Pak, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Nah, dalam proses pelayanan juga saya ingin Bapak tetap berpegang teguh Pak pada yang namanya alur tirta ya Pak. Jadi alur tirta tetap dilaksanakan secara berkesinambungan. Terima kasih Pak Cip sudah sebuah proses yang sangat luar biasa ya Pak. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya.
Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Pak, saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi